Bunda Dr. Penti, kepada Bunda Dr. Penti dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda Siti Jamilah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah, dan mudah-mudahan semakin hari semakin usia kita bertambah, semakin tafakuh fiddin, kita dipilih oleh Allah orang-orang yang dipahamkan terhadap agama. Mayyudidillah bihi khairan yufaqihu bihi fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan setiap ayat yang kita kaji, setiap hadis yang kita kaji semakin menambah pengetahuan kita terhadap agama, semakin mendalami kita terhadap agama, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayatut taufik kepada kita semua untuk memampukan mengamalkan setahap demi setahap, seayat demi seayat. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana meraih husnul khotimah ya. Nah, di sini sudah disampaikan. Bentar. Nah, ini ada sebuah buku yang bagus ya yang akan kita kaji hari ini dari Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. Nah, beliau membuat sebuah buku yaitu tentang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua berharap dan berdoa kepada Allah supaya husnul khotimah ya, diberikan akhir yang baik. Nah, diawali dari apa itu husnu, itu kan baik ya, khotimah itu akhir yang baik, yang mana kematian kita ya menjadi sesuatu yang husnul khotimah dengan sedang beramal solih. Kalau kata para ulama, kita itu ketika kematian itu harus dicita-citakan ya, kita itu nanti meninggal itu ingin dalam keadaan apa gitu ya, bahwa ketika meninggal itu amalan apa yang ingin kita lakukan, maka perbanyak amalan itu. Nah, kajiannya dimulai dari mengingatkan kita semua bahwa kematian itu kita sedang ngantri ya, dalam kematian setiap hari, setiap jam, setiap menit. Mungkin orang-orang sudah mendahului kita, dan kita semua berada dalam antrian tersebut. Setinggi apapun ya kedudukan seseorang, secerdas apapun, sebanyak apapun kekayaannya, yakinlah bahwa kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Bahwa dalam surah Al-Imran kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin, setiap jiwa, za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya tuwaffawna, kalian akan disempurnakan, ujurakum, pahala kalian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia sudah beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan, yang menipu. Nah, bahwa kematian ini ya akan sudah ya mengintai, tidak melihat apakah itu sudah tua ataupun masih balita, ataupun pria ataupun perempuan, sakit atau dalam keadaan sehat gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kematian. Dalam surah Al-Jumu'ah kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, katakan, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, allazi tafirruna, yang kalian lari ya. Semua orang itu takut ya menghadapi kematian, minhu, darinya, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu, mulaqikum, akan menemui kalian, thumma turadduna, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah ya, ila alimil ghaib, kepada yang maha mengetahui yang gaib,
wasyahadah, yang maha mengetahui yang nyata, fayunabbi'ukum, maka dialah Allah memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah ini kita harus bersiap-siap ya, di dunia ya, kita bisa selamat, bisa lolos dari bencana alam, bisa sembuh dari berbagai penyakit. Namun siapa di antara kita yang bisa menghindari kematian? Ditegaskan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikhukumul maut, jadi pasti kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum, walaupun keadaan kalian fi burujim musyayyadah, walaupun berada di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun. Nah, jadi kematian itu mengintai kita. Oleh karena itu kita harus itu ya, sering mengingat kematian, supaya kita ya menyadarkan kita kelalaian kita gitu ya, senantiasa kita dengan kehidupan dunia yang penuh permainan, penuh senda gurau. Nabi mengingatkan, aksiru, perbanyaklah mengingat, aksiru, perbanyaklah zikro, mengingat, hazimil lazat, pemutus kelezatan ini yaitu kematian. Jadi yakni al-maut, hendaknya kita menjadikan pelajaran ya, peristiwa jatuhnya pesawat, misalnya ada banjir, bahwa kita pun menyaksikan ya di kuburan itu. Nah, apakah hati kita tergerak atau tergetar dengan semua peristiwa ya? Sekarang dengan peristiwa Palestina, apakah hati kita tergerak atau bergetar, ataupun hati kita tidak terpengaruh sedikit pun ya untuk mengingat kematian, yang mana kalau di Palestina itu setiap menit, setiap detik ya, kematian itu begitu menghantui. Nah, apakah dengan peristiwa yang ada di sekitar kita hati kita tergerak atau mengingat gitu ya? Nah, di sini di surah Al-An'am ya diingatkan bahwa falaula, maka mengapa gitu ya, idja'ahum ba'suna, ketika datang ya kepada mereka ba'suna. Nah, ketika datang kepada mereka ba'su ya, ini adalah bencana ya, tadarra'u, kenapa kalian kok tidak merendahkan diri gitu ya, ketika datang ba'suna, siksaan itu ya, siksaan kami. Ini Allah mengingatkan ya kepada suatu kaum, falaula, maka mengapa, idja'ahum ba'suna, ketika datang siksaan dari kami, tadarra'u, mengapa mereka tidak tunduk merendahkan diri, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi memang hati mereka sudah keras gitu, sudah keras, jadi tidak berpengaruh. Kejadian apapun dalam hatinya itu tidak berpengaruh, enjoy saja gitu ya. Wazayyana lahumus syaitan, dan wazayyana lahumus syaitan, dan setan zayyana, memperlihatkan sesuatu yang bagus, makanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi merasa sudah cukup dengan amalannya, merasa sudah ya udah seperti ini saja gitu ya. Nah, bahwa sama sekali tidak bergetar gitu ya dengan peristiwa-peristiwa di sekitar kita gitu ya. Nah, di sini Rasulullah ya menggambarkan seseorang kalau ingin selamat gitu ya di akhirat harus menjadi seorang mukmin yang cerdas. Hadisnya dari Abdullah bin Umar, an Ibnu Umar, hadis diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, annahu, bahwasanya dia qala, dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abdullah bin Umar ya bercerita, aku pernah bersama Rasul, kata Abdullah bin Umar ya. Faja'ahu rajulun minal ansor, kemudian datang seseorang laki-laki dari kalangan Ansor. Fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salam ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, qala ya, summa qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin seperti apa yang paling utama? Jadi mukmin seperti apa sih yang paling utama? Qala, kemudian Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Dia itu adalah mukmin yang paling utama, itu adalah orang yang
paling bagus akhlaknya. Qala, kemudian bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akhyas. Nah, kemudian orang tersebut nanya lagi ya, mukmin seperti apa yang paling cerdas gitu, yang paling berakal gitu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, aksaruhum lil maut. Nah, orang mukmin yang cerdas itu adalah yang banyak mengingat kematian, ya. Aksaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Nah, itu jadi yang paling banyak mengingat kematian, yang paling baik persiapannya ya, mempersiapkan kehidupan setelah kematian, mereka itu adalah al-aqyas, orang yang cerdas, orang yang berakal. Nah, jadi faidah diantara kita harus mengingat kematian itu ya, supaya semangat ibadahnya lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian tidak menunda-nunda tobat, karena sadar bahwa kematian itu bisa datang ya kapan saja, kita sedang diintai dengan kematian. Kemudian dengan mengingat kematian, seseorang tidak tamak terhadap harta ya, merasa cukup dari rezeki Allah, karena sesungguhnya harta itu tidak akan bermanfaat kalau tidak dijalankan di jalan Allah gitu ya. Nah, ini bahwa di sini ada beberapa kiat ya mengingat kematian, diantaranya menghadiri majelis taklim, nah, mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, ini bisa melembutkan hati kita ya dari qaswatal qalbi, dari kekerasan hati itu dengan di majelis taklim. Nah, seperti di sini juga walaupun Zoom ya, kita membahas tentang ayat, tentang hadis, mengingat tentang akhirat, sehingga sedikit demi sedikit bisa melembutkan hati kita. Kemudian ziarah kubur dengan tadabbur ya, kemudian menyaksikan jenazah, atau bahkan kalau kita mampu mengurus jenazahnya gitu ya. Kemudian mengkaji ayat-ayat Al-Quran atau hadis seputar alam akhirat, bagaimana prosesi sirot, bagaimana prosesi siksa kubur ya, dahsyatnya kematian, mizan, hisab, surga, neraka. Nah, itu. Nah, jadi kematian itu adalah intinya rahasia dari Allah ya. Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita akan mati gitu ya. Nah, jadi wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang akan tahu di tempat manakah, di bumi manakah dia akan mati. Nah, apakah dia akan meninggal di lautan, atau ya, atau meninggalnya di sungai, atau meninggalnya di belahan bumi mana gitu ya, walaupun orang mana gitu ya, tetapi apakah meninggalnya di Jakarta, di Subang, di mana, nah itu tidak akan ada yang tahu. Siapa yang bisa menjamin kita ya gitu. Jadi oleh karena itu, ketika pada kesempatan kali ini ya, kita masih banyak lalai gitu ya, merasa kita itu merasa umur kita masih panjang gitu ya, bahwa padahal kematian itu bisa datang tiba-tiba ya, tidak bisa ditunda gitu ya. Dalam surah Al-Munafiqun, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan gitu ya kematian seseorang apabila sudah datang ajaluha, ajalnya gitu ya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini jangan kita berpanjang angan-angan ya, pengen itu banyak banyak maunya gitu ya, pengen ini pengen itu. Nah, itu adalah hanya tipuan setan saja yang semu gitu, yang menipu. Bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, nah di sini, innama akhafu alaikum al-isnain, saya khawatir pada kalian dua hal gitu. Yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan, wattiba al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Fa inna tulal amal, karena sesungguhnya panjang angan-angan itu yunsil akhirah, bisa melalaikan akhirat. Wa inna tiba al-hawa, dan sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yasuddu anil haq, menghalangi dari kebenaran. Nah, jadi ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Terkadang kita juga tulul amal gitu, panjang angan-angan gitu. Sudah merencanakan ya berbagai hal gitu ya, dan selalu mengikuti hawa nafsu gitu. Walaupun usia kita sudah semakin bertambah, tetapi masih senantiasa mengikuti hawa nafsu kita gitu ya. Nah, ini karena tulul amal. Nah, ini panjang angan-angan itu adalah yunsil akhirah,
melupakan akhirat, wa inna tiba al hawa, dan sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yasuddu, menghalangi anil hak, dari kebenaran. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya bersemangat ya untuk mengumpulkan bekal setelah kematian kita, dan berdoa kepada Allah. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa irtahalatid dunya mudbirah, bahwa dunia itu sudah pergi meninggalkan gitu ya. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat datang menghampiri gitu. Walikulli wahidah minhuma banun, dan dari keduanya ada pengikut gitu. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian orang-orang yang pengikut atau mendambakan kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian sekali-kali menjadi orang yang pengikut atau mendambakan dunia. Fa innal yaum, karena sesungguhnya hari ini dunia ya, amalun, yang ada hanya amal, wala hisab, tidak ada hitungan, wa ghadan, dan besok hari kiamat, hisabun, yang ada hanya hitungan, wala amala, tidak ada amal. Jadi jangan sampai kita seperti yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib, menjadi pengikut ya banun, menjadi pengikut dunia gitu ya, mendambakan kehidupan dunia gitu ya. Tetapi hendaklah kita termasuk orang-orang yang mendambakan akhirat gitu, karena sesungguhnya di dunia ini ya, ini masih ada waktu untuk beramal, tidak ada perhitungan, dan nanti di akhirat sebaliknya, tidak ada amal gitu yang bisa kita kerjakan, yang ada itu hanya hisab, hanya perhitungan. Maka bersiap-siaplah. Nah, kemudian di sini bagaimana kita menggapai husnul khatimah, bahwa sesungguhnya ya, kehidupan akhir seorang hamba ini merupakan perkara yang sangat agung gitu ya, karena ini adalah melewati satu fase ya, akan memasuki fase baru ya, kehidupan akhirat, darul akhirah, kehidupan akhirat yang abadi gitu ya. Anak harta sudah tidak berguna lagi, hanya ada dua jalan, surga atau neraka. Nah, ini tergantung kepada bagaimana akhir hidup di dunianya, apakah dia baik atau buruk ya. Bahwa dalam hadis kita diingatkan, dalam hadis Bukhari, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Nah, jadi tergantung pada akhirnya gitu ya. Apakah akhir hidup kita akan khatimah ya, akan hasanah ya, baik, ataupun akhir husnul khatimah atau su'ul khatimah, nauzubillah ya, apakah akan buruk ataupun baik. Hanya Allah ya yang memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal soleh gitu ya. Ya, hanya Allah yang mampu menggerakkan hati kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah gitu ya. Berusaha untuk istiqomah di jalan Allah gitu ya, untuk berusaha untuk meninggal bertemu Allah dalam keadaan beriman. Dalam surah Al-Imran kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi ya, ini misalnya hati-hati orang yang sombong, orang yang senang bermaksiat, bergelimang dalam dosa ya, tenggelam dalam hawa nafsu setan, lalai, terbuai dengan kehidupan dunia gitu ya, menyangka bahwa tidak ada yang mematikannya kecuali ya nanti gitu ya, menjadikan dunia ini tempat berpoya-poya, hanya kesenangan gitu ya, hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, ini harus hati-hati ya. Ada slogan kalau di kita di Indonesia itu, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita katakan seperti ini, bahwa setiap orang itu harus menyadari bahwa kita harus senantiasa ya menjaga hati kita untuk senantiasa taat, beriman kepada Allah gitu ya. Dan kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah ya, supaya dimatikan dalam keadaan baik gitu ya. Nah, ini harus berdoa kepada Allah supaya istiqomah, bahwa ketaatan kita itu sampai akhir hayat kita ya, karena bagi Allah itu sangat mudah gitu. Bahwa dalam hadis riwayat Muslim, inna quluba bani adam kulluha baina isba'ain,
inna sesungguhnya quluba hati-hati Bani Adam, anak Adam, kullaha semuanya. Jadi hati-hati manusia semuanya itu baina isba'ain, ada di antara dua jemari jemari Allah, min asabi'ir rahman, semuanya ada di jemari Allah. Jadi semua hati manusia itu ada di dua jemari dari jemari-jemari Allah. Kaqalbin wahid, seperti hati yang satu ya, jadi sama Allah dikumpulkan ya. Yusarrifuhu haitsu yasha. Nah, Allah itu mampu membolak-balikan sesuai yang Allah kehendaki. Sumaqala Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa ya, saking takutnya kan Allah itu mudah menggerakkan seseorang untuk tergelincir ataupun seseorang untuk tersesat, itu mudah bagi Allah. Sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah musarrifal qulub, ya Allah yang memalingkan hati, sarrif qulubana, palingkan hati-hati kami ala ta'atik, untuk tetap berada dalam ketaatanmu. Nah ini kita harus senantiasa, ini doa yang paling sering Nabi baca ya, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau kita dengan bahasa yang lain ya, Rabbana la tuzigh qulubana, ataupun juga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah ini yang sering dibaca oleh Nabi, karena hati manusia itu gampang sekali gitu berubahnya gitu ya. Bahkan ini ada salah satu hadis yang menyampaikan bahwa kita tidak tahu apakah akhir hidup kita su'ul khotimah atau husnul khotimah, karena digambarkan ya di sini dalam hadis ini an Abi Abdurrahman, hadis dari Abi Abdurrahman bin Mas'ud, qala dia berkata, haddatsana Rasulullah SAW, telah menceritakan kepada kami Rasulullah, wa huwas shadiqul masduq, dialah orang yang benar, masduq yang dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Yujma'u dikumpulkan, khalquhu ya, fi batni ummihi arba'ina yauman. Jadi ciptaannya itu Allah kumpulkan dalam perut ibunya selama berapa? Arba'ina yauman. 40 hari menjadi apa? Nutfatan, menjadi air mani. Summa yakunu alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, misla dzalik, semacam itu. Summa yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging, misla dzalik, seperti itu. Summa yursalu ilaika, summa yursalu, kemudian diutus ilahi kepadanya al malak, malaikat. Fayanfuhu fihi, maka malaikat itu meniup ruh ya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintah dengan 4 kalimat. Bikat birizkihi, menentukan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya kapan. Nah ini rezekinya ya sudah Allah tentukan, apakah rezekinya seperti apa gitu ya. Wa ajalihi, kematiannya kapan. Wa amalihi, amalnya seperti apa. Syaqiyun, kesulitannya gitu ya, kesengsaraannya. Au sa'idun, kebahagiaannya. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, pasti mengamalkan amalan ahli syurga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia ya dengan syurga itu hanya dhira' ya, hanya satu apa namanya istilahnya itu di sini satu hasta gitu ya, hanya satu hasta gitu. Jadi ada orang-orang yang dia suka mengamalkan soleh gitu ya, melakukan amalan ahli surga, sehingga antara jarak dia dengan surga itu hanya tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi dia didahului dengan ketentuan gitu, bahwa dia itu akan sudah ditentukan masuk neraka gitu. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Jadi soleh gitu ya, tetapi karena dia sudah ditentukan oleh Allah ya, dalam catatan itu akan menjadi penduduk neraka, maka oleh Allah gitu ya, fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian pada akhirnya dia mengamalkan amalan ahli neraka ya, suul khotimah, fayadkhuluha, sehingga akhir hidupnya itu ya masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar, ada yang beramal amalan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi gitu. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kitab ya, dia sudah terdahului oleh catatan bahwa dia akan termasuk ahli surga.
fayamalu bi amali ahlil jannah, sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Nah, ini jadi memang harus hati-hati dalam hadis ini. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita, walaupun ada orang-orang yang dia beramal soleh, tetapi karena dia sudah ditentukan menjadi ahli neraka sehingga Allah gelincirkan, sehingga dia melakukan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan sebaliknya ada yang dia ahli neraka gitu ya, banyak melakukan maksiat, tetapi karena dalam catatannya dia akan termasuk ahli surga, sehingga Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, sehingga dia melakukan amalan ahli surga. Walaupun jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tetapi karena Allah sudah berikan hidayah dan dia melakukan amalan ahli surga, sehingga kehidupannya adalah masuk surga. Jadi kita harus berhati-hati, jangan terlalu sombong dengan amal soleh kita. Jadi tidak tahu akhir kehidupan kita itu akan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya husnul khotimah. Ini masih tersisa 8 menit ya. Bagaimana kita meraih husnul khotimah? Nah, di sini bahwa husnul khotimah itu ya merupakan dambaan setiap kita, dan kita berharap tadarru, berharap memohon kepada Allah supaya kita masuk orang-orang yang husnul khotimah, diberikan taufik sebelum kematian kita datang gitu ya. Nah, kemudian kita bertaubat dari dosa, dari maksiat, mengerjakan ketaatan, kemudian mengerjakan kebaikan, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini di sini ya Rasulullah menyampaikan husnul khotimah itu yang seperti apa gitu ya. An Anasin, hadis diterima dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza aradallah, apabila Allah berkehendak, bi abdihi, terhadap hambanya, khairan, Allah berkehendak memberikan kebaikan, ista'malahu, Allah menjadikan orang itu senantiasa beramal. Nah, ini hati-hati ya, bahwa Allah itu hanya menghendaki seseorang beramal itu terhadap yang Allah kehendaki gitu ya. Idza aradallah bi abdihi, apabila Allah berkehendak kepada hambanya, khairan ya, memberikan kebaikan, ista'malahu, maka Allah akan menjadikan orang itu senantiasa beramal gitu. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu gitu ya, bagaimana mungkin dia akan terus beramal? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin shalih, bahwa Allah memberinya taufik ya, memberinya taufik untuk beramal soleh. Jadi dimudahkan gitu beramal soleh itu qabla mautihi, sebelum kematiannya. Jadi ini kita harus berharap bahwa kita berharap khair ya, kebaikan dari Allah. Bagaimana Allah memberikan taufik, hidayatut taufik kepada kita untuk dimudahkan dalam beramal soleh, dimudahkan dalam melakukan berbagai sholat fardu gitu ya, dimudahkan dalam sedekah, dimudahkan dalam saum, dimudahkan dalam berbagai amal soleh. Nah, ini kita berharap dan berdoa kepada Allah ya, sehingga Al-Alamah Ali Al-Qari berkata, yaitu Allah menjadikannya terus beramal sampai dia meninggal dalam keadaan bertaubat dan dalam keadaan beribadah, mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, bagaimana kita lihat ya, para sahabat meninggalnya itu dalam keadaan sholat, dalam keadaan tilawah Al-Quran ya, seperti sahabat Utsman misalnya dalam keadaan membaca Al-Quran, sahabat Umar dalam keadaan sholat ya, ada dengan berbagai wasilahnya dibunuh, tetapi dalam kondisi yang beramal ibadah kepada Allah ya. Kita juga harus mencita-citakan apakah kehidupan akhir kita itu ingin dalam keadaan apa. Apakah ingin dalam keadaan sholat, maka perbanyak sholat, ingin dalam keadaan saum, perbanyak saum, ingin dalam keadaan tilawah, perbanyak tilawah gitu ya. Harus dicita-citakan dari sekarang. Nah, ini tanda-tandanya, ada 5 menit terakhir ya. Tanda-tandanya seorang itu husnul khotimah itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada tanda-tandanya bahwa seseorang termasuk husnul khotimah. Di antaranya adalah mengucapkan kalimat tauhid. Nah, ini berdasarkan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir perkataannya la ilaha illallah ya, di akhir perkataannya ketika meninggal itu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kita harus istiqomah ya, menjalankan konsekuensinya,
ketika tidak bisa mengucapkan kalimat ini, maka akan kekal di dalam neraka. Jadi kalimat ini yang bisa memberatkan dan bisa meringankan timbangan seseorang. Oleh karena itu kalimat ini mempunyai banyak sekali keutamaan ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada la ilaha illallah harus kita resapi terus ya, bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menyolehkan anak-anak kita kecuali Allah, tidak ada yang memberikan berbagai ketenangan kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Jadi semuanya betul-betul mentauhidkan diri kepada Allah. Kemudian meninggal dengan dahi berkeringat. Nah, dengan dahi berkeringat itu juga tanda husnul khatimah. Mautul mukmin bi'araqil jabin. Mautul mukmin, matinya seorang mukmin, bi'araqil jabin, dengan berkeringat di dahinya. Nah, ini ya bahwa dahsyatnya kematian. Nah, ini ada yang menyatakan bahwa tanda kebaikan ketika meninggal itu ya, Ibnu Malik menyampaikan bahwa dahsyatnya kematian itu bagi seorang mukmin sampai dahinya berkeringat. Ini sebagai penghapus dosa atau meninggikan derajatnya. Lihat ya, diantaranya apakah di keningnya gitu ya berkeringat. Nah, kemudian meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini ada sudah sangat populer ya. Mamin muslim, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jumu'ah, meninggal pada hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau meninggal pada harinya ya, siang hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahullah fitnatal qabri, kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Ini juga tanda-tanda husnul khatimah ya, ketika seseorang meninggalnya di siang hari Jumatnya atau di malam Jumatnya. Kemudian mati syahid itu sudah sangat populer ya, bahwa orang mati syahid itu adalah pasti husnul khatimah, balasannya pasti surga ya. Dalam surah Al-Imran digambarkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bahwa jangan mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal, bal ahya, bahwa mereka itu yang gugur di jalan Allah itu hidup gitu ya. Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, Allah memberikan rezeki kepada mereka, farihina bima atahumullah min fadli, bahwa mereka gembira karena karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Wa yastabsyirun, mereka juga bergembira billadzina lam yalhaqu bihim min khalqihim, yang masih ditinggal di belakang mereka ya, yang belum menyusul mereka. Alla khaufun alaihim walahum yahsanun, tidak ada dikhawatirkan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa udah? Nah, baik, selanjutnya, nah di sini meninggal dunia karena sebab taun, penyakit perut, tenggelam, tertimpa bangunan, terbakar. Ini juga husnul khotimah. Asyuhada, nah orang yang mati syahid itu khamsun, ada 5. Al-mat'un, orang-orang yang tertimpa penyakit taun. Wal mabtun, yang tertimpa penyakit perut. Wal gorok, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadmi, orang yang tertimpa bangunan. Wasyahid fisabilillah, orang yang syahid di jalan Allah. Nah, jadi ini ya, bahwa diantaranya ada 7 juga di sini, ada tambahan ya. Wasahibah zatil janbi syahid, taun, orang yang tenggelam, orang yang sakit seperti TBC ya, orang yang sakit perut, orang yang terbakar, orang yang tertimpa bangunan, perempuan yang sedang mengandung ya, meninggal dalam keadaan mengandung, itu juga syahid. Nah, diantaranya seperti itu ya. Meninggal karena mempertahankan harta, keluarga, agama, dan jiwa ya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Nah, itu ya, seperti itu. Meninggal dalam keadaan beramal soleh gitu ya. Nah, ini misalnya tadi ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang puasanya ikhlas karena Allah, kemudian sedekah ikhlas karena Allah, meninggal dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Nah, ini dan lain-lainnya, kiat-kiat meraihnya ya. Tentu saja iman dan tauhid kita ya harus diperkuat. Ilmu, mudah-mudahan di setiap hari kita mencari ilmu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Perbanyak amal soleh ya. Intinya adalah ikhlas karena Allah, meneladani Rasulullah, dan ini bisa itu ya, dengan ketakwaan, dengan kesabaran, dengan doa ya, doa supaya kita dimudahkan menjadi husnul khotimah, husnul khotimah, dan hati-hati ya, sebab-sebab su'ul khotimah mungkin akan kita bahas di lain hari. Sudah lebih 1 menit. Saya mohon ampun sama Allah
yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita semuanya untuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu kajian pagi kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi